kembali Jokowi pidato. Apa lebihnya, Bung? Mantan presiden berbicara di luar negeri. Apa lebihnya? Aku bukan apa-apa, aku berbicara sering di luar negeri, Bung. Dan aku sering membuat hadirin yang banyak itu ketawa ngekek. Iya sering, Bung. Aku bisa melucu bahasa Inggris, bisa. Jadi apa lebihnya? Kalau Jokowi pidato disanjung-sanjung. Masya Allah, Jokowi bicara di Singapura itu tidak ada istimewanya karena memang begitulah mantan presiden. Semua mantan presiden dunia juga begitu. Jadi nothing special, oke? Nothing special at all. Dan yang kedua, ada yang malah mengganjal. CCRP adalah tembok yang menghantam Jokowi sendiri. Ya Bung, ya, salam Bung dari TV Anak Bangsa. Dan salam kita ini membuka pembicaraan yang menimbulkan hiruk pikuk di kalangan para pemuja. Jokowi pidato, Bung, saya dengerin pidato di Singapura itu loh, Bung. Pidato di Singapura. Pemuja-pemujanya makin mengagungkan Jokowi, makin mengagungkan. Ngeri lah, Bung. Ngeri lah. Lalu ada suatu dialog di sebuah TV. Pemujanya menjunjung tinggi, itu prestasi. Tapi ada pihak lain lagi mengatakan bahwa kalau seorang mantan presiden kemudian berbicara di tingkat dunia macam itu bukan suatu kelebihan, itu hanya persoalan biasa. Itu menjadi rutinitas bagi para mantan presiden. Presiden-presiden yang lain-lain dulu termasuk Mbak Mega sering pidato di luar negeri, sering bicara macam gitu-gitu. Dan tempo hari pernah, Bung, malah yang sudah agak lama, Gus Dur bicara di suatu forum di mana yang hadir itu para pemimpin, hanya para pemimpin dunia. Semua sudah bicara. Gus Dur mengambil momentum bicara terakhir dan waktu beliau diberi kesempatan, Your Excellency, you got 7-minute time to speak in front of us. Kira-kira macam gitu, Bung. Kira-kira macam gitu. Gus Dur bilang, well, thank you very much. I will spend 5 minutes only from 7 minutes that the committee has already provided for me. Wah, dia bicarakan, Bung. Ngomong PBB ini kekurangan spiritualitas. PBB itu mati, kiblat spiritualitas. PBB mati kutu, PBB tidak lagi punya kewibawaan secara moral politik di tingkat dunia. Nah, ngomongannya hal-hal macam gitu. Dan apa yang terjadi, Bung? Yang terjadi, salah satu pemimpin dunia itu mendatangi Neng Yeni. Dan Neng Yeni ditepuk-tepuk punggungnya. Dia bilang apa? Your father is really a prophet. Wah, your father is really a prophet. Bung, apakah Anda akan menganggap Gus Dur adalah nabi? Oh, bukan. Maksudnya orang ini prophet di sini. Itu bukan nabi sebagaimana kawan-kawan kita di Jakarta menganggap Jokowi itu nabi. Beda, Bung. Kalau kawan-kawan kita di Jakarta itu menganggap Jokowi itu nabi, itu ya nabi letterlek semacam itu. Karena yang ngomong itu orang bodoh kan, Bung, orang yang nggak ngerti dunia rohani. Tapi kalau orang ini ngomong, your father is really a prophet, itu maksudnya
here and there. Your father has already bringing the prophetic spirit. Oh, maksudnya itu Gus Dur itu berbicara dalam spirit prophetic, pembebasan, aneka macam. Itu kayak gitu, Bung. Lalu kalau kembali Jokowi pidato, apa lebihnya, Bung? Mantan presiden berbicara di luar negeri, apa lebihnya? Aku bukan apa-apa, aku berbicara sering di luar negeri, Bung. Dan aku sering membuat hadirin yang banyak itu ketawa ngekek, ya sering, Bung. Aku bisa melucu bahasa Inggris, bisa. Jadi apa lebihnya? Kalau Jokowi pidato, disanjung-sanjung. Masya Allah. Bung, begini, Bung. Mari, saya tidak memihak para pemujanya, saya tidak memihak orang yang sudah berbicara objektif. Yang sudah berbicara objektif itu objektif. Itu bagian dari kebenaran yang kita pihak. Tapi toh saya punya satu sikap tersendiri. Sikap saya tersendiri. Saya bagian dari yang objektif itu, namun angle dalam cara saya memikirkan itu beda. Bung, mantan presiden kita mau berbicara setinggi langit tentang pencapaian-pencapaian yang terjadi selama memimpin Republik. Apapun yang diomongin kan kita tahu, Bung. Kenyataan sebenarnya kita tahu. Jokowi boleh meromantisasikan apa yang dilakukan itu sebagai sesuatu, apa namanya sebutannya itu, achievement tingkat tinggi, achievement tingkat tinggi. Boleh begitu, tapi Anda akan percaya bahwa pemimpin-pemimpin yang hadir di situ otomatis percaya bahwa belum tentu, Bung. Belum tentu, Bung. Oke, engkau boleh ngomong apa saja tentang ini itu, bahwa kau boleh ngomong aja apapun yang seindah-indahnya, itu lagu, itu romantisasi dari prestasi yang kau ciptakan. Kau sebut itu prestasi, tapi kami kan tahu, Bung. Nah, gitu orang-orang di tingkat dunia itu. Tapi kan kami tahu, Bung, kami ini orang yang berpikir di tingkat dunia. Kami bukan orang-orang yang disebut kambing congek, janganlah. Kami ini orang yang mengerti apa yang terjadi di Indonesia. Tahu, satu sisi. Jadi kalau kau bicara setinggi itu atas debu, gitu bahasa Khairil, Bung. Kau bicara itu setinggi atas debu, dan duka Maha Tuhan bertahta. Duka Maha Tuhan bertahta bagi si Jokowi. Karena dia mengatakan romanticizing the past. Romanticizing the past itu meromantisasi masa lalu, seolah-olah masa lalu berisi tidak lain but the only beauty, and beauty. Seolah-olah semuanya itu kayak gitu. Tapi di tingkat dunia, orang yang pura-pura manggut-manggut itu orang yang paham. Yes sir, I know what you are now speaking. I know, but the reality is something different. Ada satu hal. Nomor dua, Bung, di tingkat dunia. OCCRP. Ya. OCCRP itu belum dilupakan. Itu masih merupakan sesuatu yang namanya mungkin confidential note, mungkin itu open note, terbuka belak-belakan sebagai political and moral criticism kepada Jokowi. Dari tingkat dunia, mereka punya, Bung. Jadi setinggi langit pun Jokowi pidato, ada dua handicap macam itu. Yang satu mengoreksi
the truth about you, mereka tahu. Yang kedua, OCCRP has already loudly speaking about you. Jadi you janganlah you membohongi kami. Macam gitu, Bung. Jadi, Bung, ini nih dari kawan-kawan kita nih, sobat-sobat kita yang terpelajar ya, banyaknya kan nggak terpelajar tuh, termul tuh, emosional. Yang terpelajar itu mencoba menimbang. Timbanglah the voice of the world. Ini macam gini, the voice of the world about Jokowi. Mereka punya pun suara. Jadi the world voice itu objective voice, neutral voice, tetapi mereka menunjuk jari. You are liar, big liar. Macam gitu, Bung. Enak, Bung. Kau punya pujaan, kau punya junjungan yang dituding dengan terus terang, big liar. Enak, Bung. Bukan gue yang ngomong orang pada kelas dunia yang hadir di Singapura itu. This is my part of sociological imagination tentang what had happened in Singapore. Gitu, Bung. Saya menggunakan itu, sociological imagination, sebagai sesuatu instrumen akademik dalam berpikir. Oh, saya masih menggunakan instrumen macam itu. Bung, saya kira underline itu yang perlu kita kemukakan. Jokowi bicara di Singapura itu tidak ada istimewanya karena memang begitulah. Mantan presiden, semua mantan presiden dunia juga begitu. Jadi nothing special, oke? Nothing special at all. Dan yang kedua, ada yang malah mengganjal. OCCRP adalah tembok yang menghantam Jokowi sendiri. Bung, begitu salam dari TV Anak Bangsa.